Tapi jangan khawatir, karena tubuh manusia itu memiliki cadangan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu hari ini di dalam forum yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa kita hadiahkan sholawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita bimbingan sehingga kita dapat mengenal indahnya Islam sampai hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah memasuki satu bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Di mana di dalam bulan ini insya Allah Allah memberikan banyak rezeki kepada kita, banyak rahmat kepada kita dan banyak maghfirah kepada kita. Salah satu hal yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah melakukan ibadah puasa. Banyak yang bilang bahwa puasa itu susah, puasa itu berat, puasa itu malas dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya di balik itu semua Allah memberikan banyak rezeki yang luar biasa pada kita. Hal yang kita lakukan, yang sering kita lakukan saat bulan puasa adalah melakukan ibadah shaum atau menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari waktu sahur sampai dengan waktu berbuka. Baik, dan itu sangat berhubungan dengan kesehatan kita. Apa sih yang terjadi saat kita melakukan ibadah puasa? Yang pertama adalah saluran cerna kita itu akan mengalami perubahan di mana di hari-hari sebelum puasa, di saat kita tidak berpuasa, itu tidak terjadi. Kita coba bicara dalam kondisi biasa. Saluran cerna kita saat kondisi biasa itu akan melakukan pekerjaannya paling lama sekitar 8 jam. Coba kita bayangkan saat setiap hari kita makan 3 kali, yaitu sarapan, makan siang, kemudian kita melakukan makan malam. Kita hitung dari jam. Saat sarapan, biasanya kita melakukan itu taruhlah pukul 6 pagi. Ketika saluran cerna kita bekerja selama 8 jam, maka secara normal saluran cerna kita itu baru selesai mencerna sekitar pukul 2 siang. Tapi apa yang kita lakukan? Jam 12, jam 1 kita sudah menambah beban saluran cerna kita dengan melakukan makan siang. Jam 12 kita makan siang. Normalnya saluran cerna baru selesai mencerna makanan itu adalah jam 8 malam. Tapi kenyataannya pukul 6, pukul 7 kita bebani lagi saluran cerna dengan memberikan makan malam. Bayangkan saluran cerna harus bekerja lagi dari jam 6 sampai jam 2 malam. Setelah jam 2 malam baru dia beristirahat sampai pukul 6. Sekitar 4 jam dia beristirahat selesai mencerna makanan. Bisa kita bayangkan dia bekerja hampir 24 jam. Dalam 24 jam dia beristirahat 4 jam. Jadi 20 jam dia bekerja untuk mencerna makanan kita. Apa yang terjadi pada saat kita melakukan ibadah puasa? Tentu terjadi perubahan di situ. Pola kerja saluran cerna akan berubah. Makan kita jadi lebih teratur. Di saat bulan puasa kita makan sahur dan makan berbuka. Berapa jam jarak antara sahur dan berbuka? Taruhlah kita selesai makan sahur sekitar pukul 4. Secara normal saluran cerna kita akan selesai mencerna itu sekitar pukul 12. Setelah pukul 12, saluran cerna akan beristirahat sampai kita berikan makanan lagi pada saat berbuka, yaitu sekitar 5-6 jam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hikmah yang bisa kita petik di sini adalah di dalam bulan suci Ramadan kita melakukan ibadah puasa, saluran cerna kita bukan sedang berpuasa, tapi mereka sedang beristirahat. Saat saluran cerna itu beristirahat, saluran cerna punya kesempatan untuk melakukan regenerasi sel yang sudah rusak. Memiliki satu kesempatan untuk melakukan detoksifikasi, sel-sel yang mengandung racun dibuang. Memiliki kesempatan untuk membentuk sel-sel baru yang lebih muda sehingga dapat bekerja lebih maksimal nantinya. Namun tentu dengan catatan bahwa apa yang kita makan untuk sahur dan berbuka itu adalah makanan-makanan yang baik, yang thayyib,
yang sehat dan halal. Kemudian selain dari sisi saluran cerna, kita akan mendapati satu hal lain, yaitu metabolisme tubuh kita akan semakin baik. Kenapa disampaikan semakin baik? Saat jam 12 tadi disampaikan bahwa saluran cerna sudah selesai mencerna makanan sejak sahur sampai jam 12 siang. Biasanya tubuh kita akan mengalami lemah, lemas, mengantuk, dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, karena tubuh manusia itu memiliki cadangan makanan, di mana cadangan makanan itu adalah gula yang dideposit di dalam otot dan di dalam hati. Itu akan dipecah oleh tubuh kita. Sekalipun gula itu mulai dipecah, ada cadangan lain, yaitu adalah lemak yang ada di dalam diri kita. Itu juga akan dipecah. Biasanya yang akan kita rasakan setelah pemecahan dari deposit makanan itu, kita akan merasakan segar lagi. Kita tidak merasa lapar lagi. Kita merasa berenergi lagi. Itulah sebuah fitrah itu. Dan kita bisa bayangkan ketika cadangan lemak itu bisa dibakar oleh tubuh kita, tentu berat badan kita secara normal akan berkurang. Bayangkan ini terjadi selama 30 hari. Berapa banyak berat badan kita yang bisa turun. Selain itu, saat cadangan lemak dibakar, alhamdulillahnya kolesterol juga ikut terbakar. Sehingga beban pembuluh darah kita terhadap kolesterol juga sangat berkurang. Dan itu akan berakibat baik dengan mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung atau penyakit di pembuluh darah seperti darah tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan dan puasa tentu masih banyak. Tapi tidak bisa kita selesaikan satu demi satu dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk menguraikan lagi, menjelaskan lagi, membahas lagi betapa keajaiban-keajaiban yang ada di dalam bulan Ramadan, di dalam tubuh kita, itu merupakan rizki yang besar dari Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan kami saat puasa tetap gunakan, tetap manfaatkan bulan puasa itu dengan semaksimal mungkin. Makanlah makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi lengkap seperti mengandung karbohidrat sebagai sumber kalori dan energi kita. Mengandung protein. Kemudian jangan lupakan serat. Jangan lupakan buah-buahan supaya menjaga tubuh saluran pencernaan kita dari berbagai penyakit yang lain. Kemudian di saat kita sahur atau berbuka, hindari langsung memakan makanan berat, tapi gunakanlah makanan-makanan ringan seperti snack, kurma, air manis, dan lain sebagainya. Hindari langsung memakan makanan berat. Mudah-mudahan kita tetap terus sehat di masa Ramadan, di masa pandemi ini. Jangan lupakan protokol kesehatan. Dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.